kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan segala kuasanya bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dan kemudian di masyarakat ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua, sehingga pada hari akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Sebelum kita mulai dalam kemudian malam ini, adalah kita bersama-sama belajar dua kitab yaitu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين الصديقين والشهداء الصالحين والأولياء والعلماء العاملين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم وخصوصا من حضر في هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, guru-guru kita pun jua, orang tua kita dimanapun berada, yang senantiasa kita harapkan fatwanya, kita harapkan barakah ilmu dan doanya. Yang terhormat seluruh kepengurusan masjid tercinta At-Taqwa Polda Bali, wabil khusus akhinal karim guru saya Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik. Ada safalasnya? Tidak ada. Safalas Taufik Safalas. Yang terhormat semuanya yang hadir, yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Lagi-lagi dan selalu lagi kita belajar untuk bersyukur dan bersyukur kepada Allah, karena Allah menunjukkan lagi-lagi sayangnya dan cintanya kepada kita. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi fasilitas, lebih-lebih keimanan, dan tidak tanggung-tanggung lagi Allah tambah lagi nikmatnya pada kita. Allah izinkan kita untuk sholat maghrib berjamaah. Allah kumpulkan lagi berzikir bersama, doa bersama, i'tikaf bersama. Dan sekarang pun Allah izinkan kita untuk taklim bersama. Alhamdulillah. Kita hadir seperti ini bukan karena sehat. Buktinya yang sehat kadang tidak datang. Kadang-kadang yang hadir mungkin enek sirodok watuk, sirodok pilek, alhamdulillah iso teko. Betul. Kita kesini bukan karena sempat,
Banyak yang punya kesempatan tidak hadir. Mungkin jenengan itu sebagian yang hadir ini ada yang kesempitan. Mungkin bajunya kesempitan, kaosnya kesempitan, celananya kesempitan. Tapi alhamdulillah bisa. Kita hadir di sini nih mutlak karena inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya sampaikan, pada saat ini kita kumpul seperti ini taklim. Ini taklim ini. Majelis taklim. Itu nilainya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jenengan hadir seperti ini, kita hadir ini lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira sanggup enggak kita? 1000 rakaat sanggup? Mas, sanggup mas? Jujur saya enggak sanggup. Tapi kalau Pak Yai insya Allah ini sanggup. Kita hadir seperti ini nilainya lebih baik ketimbang menghantar 1000 jenazah. Satu menghantarkan jenazah itu lebih baik dari sedekah emas segunung Uhud. Satu jenazah. Sementara hadir di majelis ilmu lebih baik dari menghantarkan 1000 jenazah. Oh, berarti kalau ada jenazah tidak usah diantarkan, biar ambulan yuk gak gitu juga. Hadir di majelis ilmu seperti ini lebih baik ketimbang menjenguk 1000 orang yang sakit. Padahal kalau menjenguk 1000 orang yang sakit setiap langkah itu pelebur dosa, pengangkat derajat. Nah kalau kita sekarang kumpul di tempat yang paling mulia ini, subhanallah, inilah bentuk cintanya Allah kepada kita. Tidak ada untaian kata yang pantas untuk kita ucapkan pada saat ini kecuali kalimat thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga karunia-karunia yang Allah berikan pada para kekasihnya, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, Allah berikan pula kepada kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang soleh. Dan semoga bangsa kita tercinta ini oleh Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah, Bapak Ibu, adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, di sini banyak pemuda, mumpung masih muda, semangat. Setuju? Ini saya memberikan motivasi dulu kepada adik-adik ini. Mumpung masih muda, semangat untuk mencari ilmu. Syekh Al-Ghulayin mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa fa illam takuna la qimatalah. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu harus dilandasi dua, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Kau tidak punya ilmu, kau tidak akan bisa bertakwa. Kalau kau tidak punya dua-duanya, la qimatalah, kau tidak akan punya harga diri, baik di hadapan manusia, lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Mumpung masih muda, anak-anakku, adik-adikku, kau ini usia emas, usia emas. Kelihatannya ilmu itu kurang begitu terasa manfaatnya. Kapan ilmu itu akan kau rasakan manisnya ilmu? Nanti kurang lebih usia 35 sampai 40 kau akan merasakan itu. Kalau sekarang belum merasakan.
Tetapi meskipun belum merasakan manisnya ilmu, terus timba ilmu, banyak belajar, dekati orang-orang alim, orang-orang yang soleh, nanti kau akan terasa. Dan ingat janji Allah, kalau orang itu sudah punya ilmu pasti dimuliakan. Ini janji Allah. Tadi disampaikan oleh imamnya bahwasanya Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Beda dengan kita. Tarsok kalau tidak sebentar. Oleh Allah pasti. Kalau kamu pengen mulia anak-anakku, satu, jangan bosan-bosan kau mencari ilmu. Terus sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Setuju Mas? Setuju enggak? Ayo anak-anak setuju? Semangat. 45 atau 54? 45 atau 54? 76 apa 67? 67 apa 76? Rokok. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang sangat saya hormati, saya akan membacakan sebuah hadis, simpel sekali, tapi maknanya tinggi sekali. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunu fid dunya adyafa wattakhidhul masajida buyutah wa'awwidu qulubakumur riqqah. Al-hadis maqal. Jadilah engkau di muka bumi ini laksana tamu. Tamu. Kalau di dunia ini tamu, anggap dunia ini adalah rumah, maka kita tamu pasti ada tuan rumahnya, yakni Allah. Jadilah kamu di dunia ini seperti tamu. Tamu itu ada mainannya, ada aturannya. Pertama, kalau kita bertamu, yakni kau bertamu berarti kau itu harus mengikuti aturan tuan rumah. Setuju? Kalau kita bertamu, maka kita mesti ikuti aturan tuan rumah. Kalau kita jadi polisi, mesti mengikuti aturan. Kita masuk kantor, pasti mengikuti kantor. Kita sekolah mengikuti aturan sekolah. Setuju? Setujulah, masa enggak? Mesti setuju. Kita di dunia ini jadi tamu harus mengikuti aturan tuan rumah. Terus apa aturan tuan rumah? Aturan tuan rumah ada yang namanya syariat atau agama. Siapa yang membawa aturan itu? Yakni makhluk yang paling terpilih, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aturan itu. Rasul kan sudah tidak ada, benar, ikuti penerusnya. Siapa penerusnya? Para alim ulama. Jadi kalau kita itu mencintai alim ulama, dekat dengan alim ulama, orang-orang yang soleh, maka kita akan menjadikan tamu yang santun, tamu yang teratur, tamu yang terbaik, dan tamu ini pasti disenangi oleh tuan rumah. Ikuti. Wah, cedek dengan ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh. Jangan kau jauh, itu kunci saja. Ikuti itu. Yang nomor 2, yang namanya tamu, jangan banyak komen. Sesama tamu tidak boleh
Komen. Kadang-kadang nih kita tuh sama-sama tamu komen. Kita sama-sama bertamu. Gak usah. Biarin, kita itu punya santun, kita punya etika, punya adab sendiri. Artinya apa? Kita beribadah di sini. Ini punya cara sendiri. Gak usah bingung lihat sholatnya orang lain, salah orangnya lain, ibadah orang lain. Mohon maaf, ini saya sampaikan. Kita di dunia sama-sama tamu, sudah punya ulama, punya ustadz, punya kiai. Kadang-kadang loh, hanya masalah kunut, musuhan. Setelah sholat wiritan, ada yang keras hendak dimusuhan. Bahkan komen syirik, bahkan komen bid'ah, komen khurafat. Ada seperti itu. Jadi kalau dia sendiri menjadi kelompoknya, tidak bisa. Ini kita tidak usah ngorek-ngorek daripada tamu yang lain. Cukup kita biarkan tamu yang lain juga begitu. Setuju? Paham maksud saya nggih? Paham dah? Kalau jenengan tidak paham berarti jenengan belum ngopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang bertamu ketiga ada apa? Yang namanya tamu nggak boleh lama-lama. Tamu lama-lama. Kalau tamu lama-lama, ini tamu kelaparan. Tamu itu tidak lama. Rumah kita itu bukan dunia. Rumah kita itu adalah surga. Suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini terkenal dengan fotokopi Rasulullah. Dia selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, meskipun yang dilakukan oleh Rasulullah kadang-kadang tidak sengaja. Pokok kelihatan oleh Ibnu Umar pasti diikuti. Contoh, suatu saat Nabi Muhammad itu mau menambatkan kuda atau ontanya, itu masih mengelilingi kayu 3 kali. Dikelilingi. Ini kebetulan tahu oleh Ibnu Umar ini. Pada Rasulullah itu ya mungkin menambahkan nyari tempat yang lebih enak lah, atau mungkin takut kalau menyakiti semut dan sebagainya lah. Ketahuan seperti itu, besok langsung Ibnu Umar ini bawa kuda juga, muter 3 kali seperti Rasulullah yang dilakukan. Tanya sahabatnya, Abdullah, iya, ngapain kamu? Ya mau menambatkan kuda. Kenapa kamu sampai muter pohon 3 kali? Kan harus ditambahkan. Apa kata beliau? Kemarin aku lihat Rasulullah seperti itu. Apapun yang aku lihat akan Rasulullah pasti akan aku lakukan pula. Makanya Ibnu Umar itu terkenal dengan fotokopinya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipanggil Ibnu Umar, sini. Iya ya Rasul. Kun fid dunya gharibun au abiru sabil. Ibnu Umar, jadilah kau di dunia ini laksana seorang pengembara, adventure, petualang. Orang pengembara itu pengen mulai ndak? Pengen mulai. Mosok mengembara nggak pengen mulai? Pengen mulai. Wong hidup cepat. Atau kamu seperti orang yang di seberang jalan. Ketika orang di seberang jalan itu pengen balik ndak? Pengen balik. Begitu juga orang yang beriman. Di dunia ini orang kita bertamu, jangan lama-lama di dunia. Pengen lama, ya Allah, tambahi umurku 200 tahun. Nyesel kamu kalau dikabulkan. Umur 200 tahun tidak bisa bergerak, matanya ketap-ketik saja. Delok wong wedok ayu gur mantu tok. Rugi jenengan. Karena kita itu bukan penduduk dunia, kita itu adalah penduduk
Jangan lama-lama di dunia, segera kau kembali pulang ke Nah, pulangnya inilah kau sebagai tamu itu harus banyak amal yang baik. Understand? Terima kasih yang sudah menjawab 10, mewakili orang 10. Yang lainnya jawab under. Ini kebanyakan senangannya ngisor-ngisor itu. Under terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Ibnu Umar keluar, terus ngomong sama sahabat, kalau kalian itu ada di pagi hari, jangan kau menunggu sore hari. Lakukan kebaikan, jangan kau nunggu sore hari. Dan ketika engkau sore hari, jangan kau menunggu pagi hari. Lakukan kebaikan sebaik mungkin, karena kau tidak tahu kapan matimu, kapan berhenti kau akan menjadi tamu. Karena semuanya pasti akan mati, betul? Jangan bilang yang muda, Pak Ustadz, saya masih muda ini, lama matinya Pak Ustadz. Orang yang tua-tua itu cepat mati. Anak muda-muda, jangan kau sombong dengan seperti itu. Aku masih muda Pak Ustadz, kalau sudah tua itu cepat matinya. Ingat, kalau anak-anakku punya begitu, takutnya saya malaikat Israel dengar. Kalau malaikat Israel dengar, dia akan pakai rumus sapi. Sapi itu suka rumput yang tua apa yang muda? Yang dipui semuanya, yang muda-muda diambil dulu. Sekarang banyak yang muda-muda itu yang mati. Nah, kalau persis saya ini, saya kan setengah tua juga setengah muda, awet ini. Nah, kalau Pak Yai ini insya Allah ya ini agak awet ini. Saya nanti setelah inilah masih jauh tapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jemaah yang sangat saya hormati, jadilah kau di muka dunia ini tamu. Jadilah tamu yang baik. Setuju? Sampai jam berapa ini? Sampai Isya. Nomor 2, ini cara wattakhidul masajida buyuta. Ini dengarkan, ini benar. Jadikanlah masjid-masjidmu itu rumahmu yang utama dan yang pertama. Sekali lagi, jadikanlah masjid-masjidmu itu rumahmu yang utama dan yang pertama. Seneng ngoning masjid, semegah apapun, semewah apapun rumah kita, sebanyak apapun biaya, seindah apapun rumah kolam yang kita buat, biliatan biayanya tidak akan pernah mengalahkan keutamaan musola atau masjid meskipun itu sederhana. Seneng oleh masjid, jadikan masjid ini masjid yang utama dan yang pertama. Seneng ojo ning omah tok. Jujur ini, mbah-mbahnya kita dulu kalau mengajari kono lele masjid kono le. Betul. Kenalkan ke masjid anak cucunya, seneng datang ke masjid. Bahkan ya anak nyamuke sampai di masjid itu kadang-kadang dulu itu supaya senang ke masjid itu bagaimana? Ini adalah rumah ibadah, ini adalah rumahnya Allah. Dibuat senang, padahal pak gurdolanan, kotean, kentongan. Tapi seperti itu. Lalu sekarang itu kan anak-anak jarang ke masjid, senangannya ke mall, tanah lapang, game. Ya jangan nyalakan anaknya, karena memang sudah diajari oleh orang. Buah itu jatuh tidak jauh dari, kalau jauh mungkin kau nyari buah di pasar atau kintir, atau mungkin buah itu pangan codot. Cobalah anak-anak itu seneng. Ini penerus ini, benar, penerus. Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna buyuti fi ardi al-masajidu inna zuwari ummaruha.
Fatuba li'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fahaqqun 'alal mazuri ayyukrima zairahu. Allah itu berfirman, rumah-rumahku di muka bumiku masjid. Masjid itu rumahnya Allah. Dan masjid yang paling utama ada 4. 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjid Baitul Maqdis. 4, Masjid Taqwa Polda. Loh bener, artinya apa? Masjid yang terdekat dengan kita itu adalah yang jenengan mau golek ganjaran, kadang-kadang jenengan mau sholat duhur di mana? Ibnu Battuta. Kenapa? Karenanya Pak Ustadz, semakin jauh itu semakin banyak pahalanya. Teori bener, tapi salah. Masjid yang terdekat itu adalah yang terbaik. Setuju? Termasuk ini Masjid Polda, ini rumahnya Allah. Orang yang datang sowan seperti kita iktikaf itu yang meramaikan. Sungguh sangat beruntung ada seorang hamba tatahhara fi baitihi, dia sudah bersuci dari rumahnya, tsumma zarani, naik sepeda motor atau jalan atau digonceng datang ke rumahku, berarti dia sowan kepadaku. Fahaqqun 'alal mazuri, hak bagi aku yang disowani ayyukrima zairahu, untuk memuliakan orang-orang yang sowan di rumahku. Adakah hadis dalil bahwasanya rumah itu adalah tempat ibadah kita? Tidak. Jamaah yang sangat saya hormati, sekarang ini kita itu di masjid berarti kita tuh bertamu kepada Allah. Kalau sudah bertamu kepada Allah, kau pakai akhlak, kau pakai adab, kau pakai etika, kau pakai ilmu, Allah malu kalau tidak mengabulkan doa dan permohonan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka senang-senanglah ke Setuju? Senang mana? Masjid atau rumah? Masjid apa rumah? Sekali lagi, masjid apa rumah? Mas, teori. Teori nih, pelaksanaannya. Ayo coba nanti setelah Isya pulang atau tidur ke masjid, itikaf masjid atau pulang ke pulang. Allah. Coba lihat sahabat-sahabat Abu Hurairah, Anas, itu ke masjid, maka mereka menjadi sebutan ashabul kufah. Sahabat-sahabat yang menghuni masjid atau serambi masjid. Senang nih masjid. Masjid itu aman loh. Nah, supaya masjid ini disenangi oleh orang-orang jamaah, ini takmirnya juga harus kreatif. Ojo menuntut jamaah supaya senang ning masjid tok, tapi takmirnya, pengurusnya ndak kreatif. Harus kreatif. Gimana supaya senang? Maka jadikanlah masjid itu hawanya senang, nyaman dan kenyang. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Gak senang, gak nyaman, gak aman, gak kenyang, gak senang wong, gitu. Maka dibuat senang, nyaman, dan ini menunjukkan jenengan memang betul-betul jamaah yang kelaparan. Ayo jadikan masjid aja, istri aja, anak aja, teman aja, senang loh. Barokah, bener. Anak-anakku, jenengan kalian senang ke masjid, pasti akan dapat ide yang brilian. Tak jamin itu kamu. Di masjid itu enak pokoknya. Kau senang di masjid, iktikaf di masjid, baca Quran di masjid, kau oleh Allah akan dijaga, kau akan dipenuhi oleh Allah. Otakmu, idemu itu akan selalu brilian, akan cemerlang. Kau akan jos, gandos, top, mar. Allahumma sholli ala Muhammad.
jadikan masjid rumah yang utama dan yang ingat-ingat, kalau pengen orang jadi orang mulia, senang datang ke masjid. Nomor 3, wa'awwidu qulubakum murriqqah. Biasakan hatimu itu selalu lembut. Iki angel iki, kelihatannya gampang tapi angel. Lembut, nggak punya dendam, nggak punya jengkel. Ada yang suka jengkel di sini hatinya? Tak kasih serumus ini. Halo, ibu-ibu, mbak-mbak, jengkel ndak hatinya? Gampang jengkel. Ini bapak-bapak, gampang jengkel ndak? Ndak, jujur saja nih. Punya penyakit jengkel ndak? Punya. Ini adik-adik ini punya penyakit jengkel ndak? Ini saya sini. Punya. Silahkan perbanyak makan jengkol. Ini ya, lembutkan hatimu, selalu biasakan hatimu itu lembut. Orang itu kalau lembut enak, tutur katanya santun, sama orang tua hormat, sama gurunya hormat, pada yang lebih muda sayang, istri kepada suami sayang. Kadang-kadang istri kepada suami juga sayang. Kadang-kadang begini, kita itu kalau di luar rumah kadang itu bisa lembut suara kita, bisa santun. Ketika giliran di rumah, kadang-kadang suami marah sama istri, kadang istri marah sama suami, kadang orang tua marah sama anak, kadang-kadang anak pun jengkel sama orang tua. Betul? Ada orangnya sekarang datang, saya tahu itu, pakai songkok. Ya, lihat saya juga ini. Belajarlah lembut, santun, hormat, jangan gampang Saya itu melihat wajah jenengan itu, baik yang pakai masker ataupun yang tidak pakai masker, itu aromanya terdengar loh sampai sini, tercium loh. Jenengan orang-orang yang banyak masalah. Yuk kalau jengkelnya jenengan itu, sesuatu yang gak cocok, kenapa harus jengkel? Di dunia ini tidak ada yang idealis, tidak ada yang cocok, mengalah. Lantas bagaimana supaya hati kita itu lembut? Non sewu nggih. Orang itu nggih, kalau mulut ini ini corong, pusatnya itu ada di dalam hati. Kadang ada orang lembut orangnya, padahal dia bukan lembut. Tapi dalam ketika menghadapi masalah, kadang-kadang misuh, kadang-kadang ngomong kotor, betul? Ini duduno kene aneh, ini ger pura-pura etok. Ada sing ngomongin atine yo tambah elek yo enek. Ana sing ngomong nyonyol tapi atine gampang plong, ada. Orang itu kalau lembut, santun, itu gak menunjukkan kegagahannya, pangkat jabatannya ganteng pinter, enggak. Orang yang hatinya lembut itu bisa ngomong kasar, tapi gak terucap. Cara nyeluk bojone niku, ma, saya. Sebenarnya label jengkel iso. Kok tambah nyaemblak to, ma. Kok tambah mbok dewor. Ya iso ngomong, tapi kan takut menyakitkan istri. Akhirnya bagaimana? Masya Allah, tambah tua, mama tambah semok kok. Lu kalimatnya beda. Misal, Muhammad. Ayo, ini kita belajar. Caranya supaya hati ini lembut, gak gampang ngamuan, gak gampang jengkelan. Apa kata Nabi? Bidawami zikri. Supaya hati ini lembut, istiqomahkan, rutinkan, banyak berzikir. Mesti lembut. Lebih-lebih baca sholawat, jamin sudah. Orang yang senengannya baca sholawat, gak ngamuan, gak jengkelan, gak misuan,
Sudah bisa. Apalagi kalau sudah berzikir dengan Allah, sudah banyak kalimat-kalimat zikir itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Banyak-banyak zikir. Kalau kau banyak-banyak zikir, insyaallah hatimu akan senang zikir apa senang mikir? Senang mikir apa senang zikir? Sekali lagi, senang mikir apa senang zikir? Senang zikir. Tapi lebih senang lagi Alhamdulillah, terima kasih atas kejujuran kalian. Yang nomor 2, sudah cukup. Kalau saya teruskan, dipecat nanti saya. Pun, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada season pertanyaan Pak Yai? Udah, nanti ini awal, nanti kita mau menyampaikan. Oh ya, baik. Terima kasih. Saya memberikan satu natijah intisari. Pertama, senanglah ke masjid. Yang tua, yang muda. Kalau bapak-bapak senang ke masjid, pasti anak-anaknya senang masjid. Nah, kalau kalian itu senang ke masjid mulai sekarang, maka nanti istri-istrimu, anak keturunanmu juga orang-orang yang senang ke masjid. Jadikan masjid ini sebagai tempat yang utama, yang harus kau singgahi, yang harus kau senangi. Yang nomor 2, selalulah kalian mendekati orang-orang yang alim, orang-orang yang solih. Satu-satunya kepo, satu-satunya orang yang carmuk, cari muka atau cari perhatian kepada pejabat, tidak boleh. Orang yang kaya tidak boleh. Tetapi kau cari perhatian kepada orang yang alim, itu harus kau lakukan supaya kau akan mendapatkan keberkahan ilmu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mugi-mugi manfaat, semoga barokah, semoga kita oleh Allah diberi kekuatan istiqomah di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.